Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan ke-11 Mekanika Tanah 1. Materi yang akan disampaikan yaitu kekuatan geser bagian 2 untuk reaksi LCU, ciri, dan UU. Kriteria keruntuhan menurut Moore Coulomb. Kita review kembali materi di pertemuan sebelumnya, bahwa keruntuhan terjadi pada suatu material akibat kombinasi kritis antara tegangan normal dan geser, dan bukan hanya akibat tegangan normal maksimum atau tegangan geser maksimum saja. Bila mana ada sebuah grafik hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal, maka bisa dibentuk suatu garis keruntuhan berdasarkan kriteria keruntuhan Moore Coulomb ya, dimana rumus untuk tegangan geser pada kondisi fail atau failure itu sama dengan C ditambah sigma dikalikan tegangan Pi. Oke, kemiringan bidang keruntuhan akibat geser, tegangan normal dan tegangan geser pada bidang runtuh itu bisa dibuat persamaan seperti di bawah ini. Sigma N, jadi sigma itu adalah tegangan-tegangan utama yang menggambarkan lingkaran Moore Coulomb. Jadi ada sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2 ditambah sigma 1 dikurangi sigma 3 dibagi 2 dikali cos 2 theta. Untuk tegangan gesernya sigma 1 dikurangi sigma 3 dibagi 2 dikali sin 2 theta. Kriteria keruntuhan Moore Coulomb. Nah, jadi untuk mengetahui atau menghitung garis keruntuhan dari kriteria Moore Coulomb, rumusnya adalah tau F sama dengan C ditambah sigma dikalikan dengan tangan Pi. Ini merupakan persamaan kriteria keruntuhan Moore Coulomb pada saat runtuh ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung sigma. Jadi sebelum kita menghitung garis keruntuhan ya, yang tau F ini, kita harus menggambarkan lingkaran Moore-nya terlebih dahulu. Dimana untuk menggambarkan lingkaran Moore kita butuh yang namanya sigma 1 dan sigma 3 atau tegangan-tegangan utama maksimum dan minimumnya. Tegangan utama maksimum notasinya sigma 1, tegangan umum minimum notasinya adalah sigma 3. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung sigma 1. Oke, kemudian selain sigma 1 dan sigma 3, kita juga harus tahu bagaimana cara menghitung dari nilai tetanya ya, sudut yang membentuk garis kemiringan pada saat kondisi runtuh atau fail ya, dimana theta sama dengan 45 derajat ditambah pi per 2. Nah, ini juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian ini adalah lingkaran Moore dan garis keruntuhan. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa ini merupakan grafik hubungan tegangan geser dan tegangan normal. Nah, untuk menggambarkan lingkaran Moore ini, kita butuh yang namanya tegangan-tegangan utama, tegangan utama kecil atau minimum, dan tegangan utama besar atau maksimum yang dinotasikan dengan sigma 1. Kita butuh sigma 3 dan sigma 1 sehingga kita bisa menggambarkan lingkaran Moore-nya. Nah, dari lingkaran Moore ini kita bisa menggambarkan garis keruntuhan, tarik garis menyentuh dari sumbu Y, menyinggung lingkaran Moore ini, sehingga kita bisa menghitung nilai C-nya berapa atau kohesinya berapa, dan nilai sudut geser atau Pi-nya berapa. Dan untuk kemiringan sudut theta ini juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus 45 derajat ditambah pi per 2 terhadap bidang utama besar. Oke, kemudian ini rumus sigma 1 ya, di mana harga theta 45 derajat tambah pi per 2 dimasukkan ke dalam persamaan yang A. Dimasukkan ke dalam persamaan A dan kemudian disederhanakan sehingga menghasilkan persamaan B. Oke, selanjutnya ini juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk mengetahui parameter kuat geser tanah itu bisa diperoleh dari uji lab dan uji lapangan ya. Uji lapangannya ya NSPT dan sondir yang bisa dikorelasikan terhadap parameter kuat geser. Sementara untuk parameter
kuat geser dari uji laboratorium bisa didapatkan dari uji geser langsung atau direct shear test, uji triaksial, uji kuat tekan bebas atau unconfined compression strength test, dan uji fan shear. Nah, ini untuk uji geser langsung. Contoh dari sampel tanah pasir dilakukan 3 kali pengujian untuk sampel tanah pasir, yang mana menunjukkan hasil ujinya seperti ini. Ya, hubungan tegangan geser dan tegangan normalnya dari ketiga uji ini. Titiknya untuk yang uji pertama diplotkan ya hasilnya. Nah, titik-titik ini kita dihubungkan pasti kalau tanahnya pasir itu berhenti di titik 0, karena untuk pasir murni memang nilai C-nya itu sama dengan 0, tapi untuk sudut geser dalamnya ada nilainya. Sementara untuk tanah lempung hasil pengujiannya seperti ini. Jadi diplotkan masing-masing titik, masing-masing pengujian, nanti ditarik garis dari ketiga titik tersebut, berhenti di sumbunya itu berhenti di mana. Pasti untuk tanah lempung murni dia tidak akan ke titik 0 garisnya, garis kemiringan atau garis kemiringannya ini tidak 0 ya, tapi memang ada space atau jarak yang mana itu adalah nilai C atau kohesi. Nah, untuk garis keruntuhan ini besarnya tegangan geser pada saat atau pada kondisi field rumusnya adalah C ditambah sigma dikalikan dengan tanggal theta. Ini adalah hasil uji geser langsung untuk tanah pasir ya. Jadi ini yang merupakan hasil bacaan dari dial direct shear. Nah, ini adalah contoh dari hasil pengujian untuk tanah pasir. Jadi diplotkan masing-masing titiknya dari ke 4 uji ini diplotkan. Nah, bisa ditarik juga regresinya ya. Ini untuk tanah lempung juga sama, bedanya untuk tanah pasir murni memang dia berhentinya di titik 0 karena dia tidak memiliki C, tapi ada nilai P-nya. Sementara untuk tanah lempung dia tidak di titik 0, tapi dia ada space dari titik 0 ke sini adalah nilai C-nya. Nah, ini adalah tren dari grafik hasil uji kuat geser langsung untuk tanah pasir padat dan pasir opas ya. Jadi tren atau bentuk grafiknya seperti ini ya. Dari hasil uji kuat geser langsung, hasil uji geser langsung atau direct shear. Oke, ini hal umum yang dapat ditarik dari gambar di atas berkaitan dengan variasi tegangan geser penghambat dan perpindahan geser, yaitu yang pertama, pada pasir lepas atau renggang, tegangan geser penahan akan membesar sesuai dengan membesarnya perpindahan geser sampai tegangan tadi mencapai tegangan geser runtuh. Setelah itu, besar tegangan geser akan kira-kira ya konstan ya, sejalan dengan bertambahnya perpindahan geser. Pada pasir padat, tegangan geser penghambat akan naik sejalan dengan membesarnya perpindahan geser hingga tegangan geser ini runtuh atau maksimum tau F tercapai. Harga tau F ini disebut sebagai kekuatan geser puncak atau peak shear strength. Bila tegangan runtuh telah dicapai, maka tegangan geser penghambat yang ada akan berkurang secara lambat laun dengan bertambahnya perpindahan geser sampai pada suatu saat mencapai harga konstan yang disebut dengan kekuatan geser maksimum atau ultimate shear strength. Nah, ini untuk uji triaksial. Untuk uji triaksial ada 3 tipe standar dari uji triaksial atau 3 kondisi ya. Yang pertama adalah Consolidated Drain Test atau disingkat dengan CD Test, Consolidated Undrain disingkat dengan CU, Unconsolidated Undrain disingkat dengan UU. Nah, ini adalah penangkap alat dari uji geser kuat geser dengan triaksial ya. Untuk uji triaksial. Oke, ini adalah tabung triaksial dan selang penyalur dan pengukur tekanan. Jadi selang penyalurnya ini ya tempat keluarnya air dari tanah. Ini kan sampel tanahnya nih. Sampel tanah ini diberi tekanan atau beban di atasnya sehingga tanah akan tertekan. Dalam tanah itu kan komposisinya ada butiran padat, ada air, ada udara, dan ada pori ya. Ketika sampel tanah ini tertekan,
menerima tekanan ya, pasti akan menyebabkan air yang ada dalam tanah ini akan keluar dari pori-pori tanah. Nah, air tersebut akan keluar melalui selang ini. Analogi dari uji treksial seperti prinsipnya. Jadi dari uji treksial ini ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah pemberian confining pressure atau tegangan penyekang, di mana ini sampel tanah ya. Sampel tanah ini diberi tegangan sangat besar, tegangan confining pressure arah atas ya, arah vertikal, arah horizontal dengan nilainya sangat besar. Kemudian untuk tahap yang kedua itu diberikan shear pressure ya, dimana diberikan beban secara bertahap sampai sampel tanah itu mengalami keruntuhan. Jadi prinsipnya ini dua ini dari uji treksial ini, prinsipnya ini. Jadi ya sama seperti halnya tadi ya, di alat uji treksial ini kan ada selang penyalur ya, ada selang penyalur, dimana selang penyalurnya ini kan contoh analoginya ya, ada sebuah keran, ini ada selangnya dan ini ada keran atau valve. Kondisi keran ini nanti dari masing-masing tipe uji treksial yang CD, CU tadi, nanti kita bisa lihat bedanya dari si keran. Artinya kondisi ketika keran terbuka, kondisi ketika keran tertutup. Nah, ini perbedaannya. Jadi dari jenis uji CD, CU, dan UU, baik itu dari tahap 1 pemberian confining pressure maupun di tahap 2 pemberian shear pressure bertahap sampai si sampel tanah ini runtuh, kita lihat di jenis CD, dia untuk tahap pertama ketika pemberian confining pressure dia kerannya terbuka. Nah, berarti logikanya kalau keran terbuka, ketika tanah ini mendapatkan tekanan si confining pressure ini, air ini akan tertekan dan akan keluar melalui selang dan melalui keran ini, keran terbuka, sehingga mengakibatkan namanya CD, terkonsolidate dan terdrainasekan atau teralirkan sampai tegangan air purinya ini sama dengan 0 karena si kerannya terbuka. Untuk tahap 2 pun sama, kondisi kerannya terbuka ya, ketika pemberian shear pressure delta sigma D arah vertikal saja, baik atas maupun bawah, secara bertahap sampai si tanah ini runtuh, dimana kerannya juga terbuka. Otomatis tanah ketika sudah diberi tekanan lagi secara bertahap sampai runtuh, otomatis air yang ada dalam tanah ini akan keluar melalui pori-pori tanah ya kalau aktualnya. Jadi ini akan keluar melalui selang karena kerannya terbuka. Nah, jadi kesimpulannya tanah kampung ini kan memiliki koefisien permeabilitas yang sangat kecil. Ketika tanah ini mendapat tekanan, tertekan atau menerima beban, akan menyebabkan air yang ada dalam tanah ini akan keluar. Karena kondisinya memang kerannya ini kan tadi terbuka ya. Kita nggak tahu ya air yang ada dalam tanah ini ada berapa banyak. Nah, kondisinya kalau untuk tanah kampung ini memang karena sifatnya kompresibel, dia itu akan mengalirkan air atau mendisipasikan air ya dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga dikategorikan untuk jenis CD ini cukup mahal dan cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya jarang yang melakukan CD ini, uji CD. Oke, untuk uji CU sama, di tahap pertama kondisi kerannya terbuka, berarti U-nya sama dengan 0, tapi di kondisi kedua, tahap yang kedua pemberian shear pressure dia tertutup katup atau ini ya, katupnya tertutup ya. Jadi kalau katupnya tertutup atau kerannya tertutup, ketika dia menerima tekanan, si tanah ini menerima tambahan tekanan, akan menyebabkan air ini terdesak tidak bisa keluar karena kondisinya tertutup, sehingga nilai U-nya itu tidak sama dengan 0, tapi dia ada nilainya. Kemudian untuk jenis uji UU, dia kerannya tertutup dan shear pressure-nya pun tertutup. Otomatis kalau kondisi kerannya sama-sama tertutup, baik tahap 1 maupun tahap 2, nilai U-nya itu tidak sama dengan 0 karena airnya tidak
terdrainasikan, tidak teralirkan, sehingga ini namanya kan undrain. Untuk UU undrain, untuk CU juga C consolidate undrain. Jadi dari ketiga jenis ini memang yang paling mudah, yang paling sering dilakukan adalah yang UU, baru yang CU, dan ketiga adalah CD. Tapi dalam pemilihan pengujian pun harus disesuaikan dengan kebutuhan analisa. Kalau kita analisanya dalam jangka waktu panjang, kita butuh yang namanya parameter efektif, di mana parameter kekuatan tanah kondisi efektif itu harus didapatkan, itu memang didapatkannya dari hasil CD. Kondisi memang baiknya dilakukan analisa di kondisi jangka panjang atau long term, karena itu memang kondisi dimana yang paling kritis ya. Tapi kalau misalkan kondisi jangka pendek, ya parameter yang kita gunakan adalah parameter undrain, parameter total. Parameter total ini kita bisa dapatkan dari uji CU ataupun UU, seperti itu. Nah, ini merupakan hasil uji reaksial CD berdasarkan untuk tanah pasir dan lempung NC. Tren tren kurvanya seperti ini ya, tidak ada nilai C tapi dia ada nilai P-nya. Kemudian ini hasil uji reaksial CD untuk lempung OC. Untuk lempung OC dia bisa ada dua kategori. Kategori yang pertama bisa dia bisa ada kohesinya dan ada pi-nya, bisa juga ada kohesinya tapi tidak ada pi-nya. Oke, selanjutnya contoh soal ya, dimana di sini ada hasil uji reaksial cara air teralirkan dan terkonsolidasi atau CD consolidate drain pada tanah lempung NC adalah sebagai berikut. Dengan nilai sigma 3 tekanan confining atau confining pressure-nya 276 dan delta sigma D kondisi pemberian beban shear pressure sampai tanah ini runtuh yaitu 276 kN/meter persegi. Diminta untuk menghitung sudut geser atau pi, menghitung theta, sudut antar bidang keruntuhan dengan bidang utama besar mayor atau principal plane, tegangan normal sigma aksen dan tegangan geser tau F pada bidang keruntuhan. Penyelesaiannya untuk tanah NC, persamaan garis keruntuhannya adalah tau F dikali sama dengan sigma aksen dikali dengan tangan P. Nah, saya ingatkan kembali dalam membuat lingkaran Mohr kan pertama kali kita buat dulu ya lingkaran Mohrnya. Kita butuh sigma 1, tegangan-tegangan utama maksimal dan minimumnya, atau tegangan-tegangan utama besar dan kecilnya. Tegangan utama besar dinotasikan dengan sigma 1, tegangan utama kecil atau minimum dinotasikan dengan sigma 3. Nah, untuk nilai sigma 1 aksen sama dengan sigma 1. Kenapa? Karena kan untuk kondisi ini kan kondisinya CD ya di dalam soal. Kondisi CD itu tahap 1 dan tahap kedua, kondisi kerannya kan terbuka, airnya teralirkan sehingga nilai tegangan air core-nya sama dengan U-nya sama dengan 0. Kita lihat lagi di pertemuan sebelumnya, tegangan total atau tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi dengan tegangan air core. Nah, karena tegangan air core-nya sama dengan 0, maka tegangan totalnya sama dengan tegangan efektif, atau tegangan efektifnya sama dengan tegangan 0. Makanya munculnya seperti ini. Sigma 1 aksen sama dengan sigma 1 sama dengan, baru masuk ke rumus untuk menghitung sigma 1, yaitu sigma 3 ditambah delta sigma D. Nah, sama untuk sigma 3 aksen pun, sigma 3 kondisi efektif sama dengan kondisi total. Nilainya 276, diketahui di dalam soal. Oke, baru setelah itu bisa digambarkan lingkaran Mohr-nya. Kita beri titik untuk yang sigma 1 dimana, sigma 3 dimana, kita hubungkan dengan menggunakan jangkar. Nah, setelah terbentuk lingkaran Mohr-nya, baru bisa dibuat garis keruntuhannya menyinggung lingkaran Mohr ini. Nah, diingat lagi di slide sebelumnya bahwa kalau untuk lempung NC itu bentuk atau tren dari grafiknya seperti ini. Untuk lempung NC reaksial CD, makanya bentuknya seperti ini. Dia tidak memiliki C-nya, tetapi ada nilai sudut gesernya. Oke, kemudian untuk menyelesaikannya A,
lingkaran mur dan garis keruntuhan. Oke, kita kan diminta untuk menghitung pi-nya. Untuk menghitung pi, kalau misalkan skalatis sih sebetulnya ya, kalau skalatis gambarnya bisa dihitung dengan menggunakan busur ya. Tapi untuk mengecek hasilnya bisa dihitung secara manual juga dengan menggunakan rumus sin. Sin pi sama dengan AB per OA. AB per OA, karena kan ini demi ya, depan miring, sisi depan dibagi sisi miring. Oke, masukkan untuk sisi depan rumusnya ini, sisi depan rumusnya ini didapatkan pi-nya 19,45 derajat. Oke. Kemudian yang kedua, yang ke B, pertanyaan B, menghitung theta. Theta garis kemiringan bidang keruntuhan terhadap bidang utama, rumusnya adalah 45 derajat tambah pi per 2. Ya, tinggal disubstitusikan saja angkanya, didapat theta-nya berapa. Oke, kemudian yang ketiga, diminta untuk menghitung tau F, tegangan geser pada saat kondisi runtuh atau fail. Oke, dengan menggunakan rumus ini dan kita memasukkan nilai dari sigma 1 aksen yang sudah diketahui di awal, sigma 3 aksen, dan nilai theta juga sudah didapatkan di sebelumnya, maka kita bisa menghitung nilai tau F dengan menggunakan rumus ini ya. Sudah dipaparkan rumusnya di slide sebelumnya ya. Jadi rumus tau F-nya sama dengan 552 itu adalah sigma 1 aksen dikurangi dengan sigma 3 aksen dibagi dengan 2 dikali dengan sin 2 theta. Tetanya kan udah tadi 54,73. Begitu. Oke. Kemudian ini adalah sigma. Kan untuk menghitung tau F itu rumusnya ini ya. Tau F itu rumusnya ini ya. Sigma 1 kurangi sigma 3 dibagi 2 dikali sin 2 theta. Ini adalah untuk menghitung tegangan normal kondisi efektif. Rumusnya ya sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2 ditambah sigma 1 dikurangi sigma 3 dibagi 2 dikalikan dengan cos 2 kali theta. Dan tadi diminta pertanyaannya adalah tegangan normal sigma aksen dan tegangan geser tau F per bidang keruntuhan. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian di contoh soal yang kedua, yaitu sebuah benda uji dari tanah pasir jenuh air diberi tekanan confining pressure atau tekanan penyekap sebesar 60 lb per inch kuadrat. Kemudian tegangan aksial dinaikkan tanpa memperbolehkan terjadinya drainase dari dan ke dalam benda uji. Nah, benda uji tersebut mencapai keruntuhan pada saat tegangan aksial mencapai 50 lb per inch kuadrat. Tegangan air pori pada saat runtuh sama dengan 41,35 lb per inch kuadrat. Nah, ini pertanyaannya ada dua. Tentukan sudut geser pi, kondisi CU dan kondisi CD. Untuk yang kondisi CU terlebih dahulu. CU dulu kan? CU terlebih dahulu. Sigma 3-nya ada, kemudian sigma 1-nya juga sigma 1-nya perlu dicari ya untuk kondisi CU. Nah, untuk kondisi CU sama ya, terkonsolidasi, kondisinya keran terbuka sehingga U-nya sama dengan 0, sehingga tegangan efektifnya sama dengan tegangan total. Kemudian biasa kita gambarkan lingkaran murnya. Sebelum kita menggambarkan lingkaran mur, harus tahu dulu sigma 3 dan sigma 1-nya. Setelah tahu sigma 1 dan sigma 3-nya berapa nilainya, baru diplotkan seperti ini ya. Sudah diplotkan baru bisa digambarkan lingkaran murnya. Yang pertama ini ya, ini 60 dan 110. Berarti yang ini 60 110. Nah, baru setelah itu kita bisa, ini dalam kondisi total ya, yang 60 sama 10 kondisi total. Kemudian yang ini yang lingkaran mur yang satunya ini dalam kondisi efektif. Untuk kondisi efektif ini dia ada 68,5. Oke, berarti dia harus dikurangi dulu sama
sama yang U ini ya, 41,35. 41,35 dikurangi apabila dikurangi dengan tekanan Ercole baru bisa tergambarkan lingkaran mur yang satunya. Oke, berarti berdasarkan gambar ini kita bisa menghitung sudut geser dengan menggunakan rumus itu tadi ya, untuk kondisi CU. Karena kan untuk kondisi CU consolidate undrained, berarti tadi tahap pertama keran terbuka, tahap keduanya keran tertutup. Ketika keran terbuka U-nya sama dengan 0, ketika keran tertutup U-nya itu tidak sama dengan 0 dan nilai. Sehingga untuk kondisi efektifnya ini, untuk sigma 1 efektifnya harus dikurangi dulu dengan U, berarti 68,5 dikurangi dengan 41,35 dan 110 dikurangi dengan 41,35 sama dengan 60,85. Seperti itu, sehingga tergambarkan lingkaran mur, kondisi total dan kondisi efektif, sehingga didapatkan nilai Pi-nya 17,1 derajat. Oke, untuk yang kondisi CD yang bagian B, nah untuk yang kondisi CD ya, consolidate drain, diminta untuk menghitung nilai sudut geser kondisi efektif ya, sama sih sebetulnya seperti yang sebelumnya. Jadi ini untuk yang dua lingkaran mur ini dua kondisi ya, total dan efektif. Yang pertama yang total dulu 110 dan 60, yang keduanya kondisi efektif. Nah, kemudian untuk sigma 1 sama sigma 3 nya ini dia berbeda. Untuk sigma 1 dan sigma 3 untuk sigma 1 dan sigma 3 nya ini berbeda ya, perlu dikurangi dengan, karena di dalam soal diketahui tekanan Ercole pada saat kondisi runtuh itu sebesar 41,35, jadi perlu dikurangi terlebih dahulu sehingga didapatkan nilai Pi-nya 34,94 dengan menggunakan rumus sin. Oke, ini adalah hasil uji triaksial untuk UU ya. Kalau untuk UU bentuk atau tren grafiknya seperti ini. Untuk UU itu untuk UU ya, Pi-nya itu sama dengan 0, tapi dia untuk C-nya ada nilainya. Ini untuk hasil uji triaksial UU. Nah, ini ada contoh penggunaan parameter CD ya, seperti timbunan itu baiknya menggunakan parameter dari hasil triaksial CD ya. Kemudian ini dam, galian ya, timbunan bertahap, ini sama dam ya, ini fill urugan di lereng, timbunan juga bisa dengan menggunakan parameter itu. Jadi sebetulnya sama aja untuk studi kasusnya, bisa pakai semua jenis atau tipe dari triaksial yang digunakan, tapi dari kondisinya dilihat. Kalau kondisi jangka panjang, saya ulangi lagi, butuh parameter efektif. Tapi kalau untuk kondisi jangka pendek, itu parameter total yang dibutuhkan. Nah, untuk parameter efektif memang didapatkannya bisa dari, yang paling bagus sih dari CD, triaksial CD. Dan untuk parameter total bisa didapatkan dari UU ataupun CU. Ini hasil uji dari kotakan bebas atau UCT, Uncompression Strength Test. Ya, sama seperti hasil UU, dia Pi-nya sama dengan 0. Ini rumus untuk uji Fensier. Ya, saya hanya sekilas saja tentang uji Fensier. Memang yang sering atau familiar digunakan itu untuk menentukan parameter kuat geser tanah adalah uji triaksial, uji geser langsung, dan uji kotakan bebas. Ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kekuatan geser tanah, baik dari keadaan tanah, jenis tanah, kadar air, jenis dan tingkat beban, maupun anisotrapis, yaitu kuat geser arah tegak lurus berbeda dengan arah sejajar bidang geser. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji kuat geser di laboratorium, semakin baik pengujiannya mengikuti prosedur, maka akan berdampak kepada hasil yang kita peroleh
dari hasil pengujian tersebut. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari metode pengujian, derajat ketergangguan contoh tanah, kadar air contoh tanah, dan tingkat regangannya. Nah, ini ada dua tugas, ya, dua tugas, nomor 1 dan nomor 2, silakan dikerjakan. Tugas 1 dan tugas 2 dikerjakan di tulis tangan manual, kemudian di foto atau di scan, dan jawaban di submit ke dalam bentuk PDF ke Sepada. Oke, mungkin itu dari saya untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.